Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Tadi Bapak ke istana oleh Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu lama sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau, salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana oleh Presiden Pak, itu nama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur. Beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur. Beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harssyah mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana oleh Presiden Pak, itu program sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya nanti, Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Pak, tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya Pak. Tadi Bapak misalnya dengan Presiden Pak, itu programnya sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak misalnya dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur. Beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, nah itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harssyah mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana oleh Presiden Pak, itu program sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana oleh Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita bisa bahas, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil presiden nanti saatnya ada, ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, ada lagi. Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya Pak. Tadi Bapak misalnya dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil presiden nanti saatnya ada, ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, ada lagi. Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur. Beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semua nih tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana oleh Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, nah itu pertanyaan sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak, tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harssyah mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya nanti Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu program sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, negosiasi. Santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu program sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur. Beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil presiden nanti saatnya ada, ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak? Karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana oleh Presiden Pak, itu programnya sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur. Beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya dari Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil presiden nanti saatnya ada, ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, ada lagi. Saya Pak. Tadi Bapak ke istana oleh Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada ketemu Pak Ganjar nggak? Karena itu momennya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur. Beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya detik Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalib.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu pertanyaan sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana oleh Presiden Pak, itu program sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita bisa bahas, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya tidak Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu program sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, ada lagi? Saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, mulai. Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak misalnya Presiden Pak itu nggak sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipimpin presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, Wakil Presiden nanti saatnya ada. Terus Wakil Presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah, saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Wakil Presiden nanti saatnya ada, ya. Terus Wakil Presiden ditanya. Oke, yang lain? Baik, saya Pak. Tadi Bapak istana dengan Presiden Pak, itu bersama sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalive.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air, ya, itu pokok. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan, masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian dari semua partai. Sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun. 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu, Prabowo menyikapinya dengan santai. Padahal PKB sudah lama bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, yang setelah bertambah Golkar dan PAN berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Inilah namanya demokrasi kita musyawarah, ujar Prabowo usai mengisi kuliah kebangsaan di Golkar Institute, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Prabowo mengaku belum mendengar rencana Cak Imin menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, ujar Ketua Umum Gerindra itu. Ketika ditanya siapa nanti cawapres yang akan ia gandeng, Prabowo mengaku tak buru-buru memutuskan. Santai-santai saja, wakil presiden nanti saatnya ada. Terus wakil presiden ditanyain, ucapnya. Demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja. Ya. Wakil presiden nanti saatnya ada. Ya. Terus wakil presiden ditanya. Oke, yang lain. Baik, saya Pak. Tadi Bapak ke istana oleh Presiden Pak, itu program sama. Lalu ada Pak Ganjar nggak, karena itu maunya Tadi siang itu rapat tentang penilaian pejabat yang mau dinaikkan promosi. Jadi pejabat yang mau naik harus kita ajukan ke suatu tim itu dipilih presiden. Itu aja, jangan sulit-sulit. Situasi kian memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan kini berubah. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR kini membelot ke Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama antara Nasdem dan PKB di pemilihan presiden 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan kedua partai tersebut sepakat mengusung Anies dan Caimin. Menurutnya informasi itu berasal dari juru bicara Anies Sudirman Said. Rifki menyebut persetujuan itu diambil secara sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itu Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu bakal capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sendiri sejak lama sudah bekerja sama dengan Gerindra dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Partai Demokrat kembali menyerang bakal capresnya sendiri Anies Baswedan. Secara mengejutkan, Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief menyebutkan bahwa Anies Baswedan sebagai sosok berdarah dingin. Selain itu, Andi Arief juga menilai baca presnya itu merupakan orang yang pengecut. Dilansir dari wartakotalef.com, hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di akun Twitter pribadinya pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam cuitannya, Andi Arief mengaku tidak menyangka bahwa Anies Baswedan berdarah dingin tetapi pengecut. Sebelumnya, Andi Arief juga membuat tweet sindiran yang mengesankan bahwa Partai Demokrat akan berkoalisi dengan yang bersih hatinya. Menurutnya, Tuhan akan menunjukkan jalan Partai Demokrat berjalan ke depan dengan yang bersih hatinya. Diketahui sindiran yang dilontarkan Andi Arief kepada Anies Baswedan ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Partai Demokrat juga pernah menyinggung bakal capres Anies Baswedan, cuma janji umumkan nama cawapresnya saja. Namun hingga kini, nama cawapres itu tidak kunjung keluar dari mulut Anies Baswedan.
Isu duet Anies Baswedan dengan Caimin mendadak memanas. Bahkan Partai Demokrat telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama politik tersebut. Namun sebelum isu ini memanas, Presiden Jokowi telah menyinggung adanya partai politik yang ngalor ngidul. Dilansir dari tribunjabar.com, surat berlogo Partai Demokrat yang bertuliskan pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat beredar pada Kamis 31 Agustus 2023. Dalam surat tersebut, Partai Demokrat menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik dengan PKB. Mereka sepakat untuk menduetkan Anies dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Partai Demokrat menyebut pihaknya dipaksa menyetujui kerjasama tersebut. Isu ini pun kemudian dikaitkan dengan pernyataan Jokowi sebelumnya, di mana beberapa waktu lalu Presiden Jokowi sempat menyinggung soal partai politik yang ngalor ngidul. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah yang dimaksud Jokowi tersebut merupakan partai PKB atau bukan. Ekonomi kita yang akan kita hadapi adalah masalah pangan, masalah energi, masalah air. Ya, itu pokok, dan yang lebih besar lagi adalah masalah kemiskinan. Masalah yang disebut stunting. Masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi, kurang mutu makan. Kenapa? Karena mereka itu tidak mampu, miskin. Berarti tantangan kita semua ke depan, tantangan ekonomi itu, kita harus punya keberanian. Dari semua partai sekarang ini kita harus punya keberanian. Kita harus bertekad mengumpulkan putra-putri terbaik kita. Bersama-sama kita harus menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Dan kita harus punya keberanian. Saudara-saudara, banyak di antara kita sekolah di barat. Saya sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita anti barat, tidak. Barat itu luar biasa kemajuannya. Saya juga sekolah di barat. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan, marilah kita belajar dari pengalaman kita sendiri, dan jangan semua model, semua pelajaran dari negara tertentu kita terima mentah-mentah dan kita laksanakan di Indonesia. Pak Erlangga seorang insinyur, beliau seorang entrepreneur, baru jadi pemimpin politik, menteri, teknokrat. Saya di kabinet, saya lihat beliau, keberhasilan ekonomi Indonesia sekarang mendukung Pak Jokowi, kepemimpinan beliau salah satu karena prestasi Pak Erlangga. Saya juga dulu saksi Abu Rizal Bakri, juga teknokrat, Menko Perekonomian. Beliau waktu memimpin juga Indonesia terkendali ekonominya. Ini semua pengalaman, semuanya tokoh-tokoh ini, Pak Cicip, Pak Agung, saudara-saudara sekalian. Sekarang dengan pengalaman kita harus berani. Belum tentu resep, formula dari barat harus kita terima mentah-mentah 100%. Kalau menurut saya, mari Golkar Institute salah satu, mari kita belajar. Kita harus kembali ke jati diri kita. Kalau menurut saya, mari kita kembali dalam hati kita, bukan mulut, kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bapak-bapak kita, pendiri bangsa kita, menyusun Undang-Undang Dasar 1945 menurut saya dengan cemerlang, brilian. Tokoh-tokoh pendiri Republik ini brilian dulu, masih muda. Siapa yang melahirkan Sumpah Pemuda? Oktober 28 tahun 1928. Siapa? Anak-anak 20 tahun, 21, 22, 23. Jadi
Sekarang Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto merespons kabar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjalin kerjasama politik dengan Partai Nasdem. Cak Imin digandeng sebagai cawapres untuk Anies Baswedan. Menanggapi hal itu,